Halo semuanya, selamat datang dan kembali lagi bersama aku, Ahid. Selamat datang di sesi cerita sebelum tidur. Sesi ini adalah sesi di mana kalian akan mendengarkan cerita yang akan aku bawakan, entah itu cerita yang fakta, kasus, cerita fenomena dan lain-lain, legenda, apapun itu, pokoknya cerita yang cocok buat cerita sebelum tidur. Jadi ini semacam penggantinya Creepy Things lah. Jadi seharusnya sesi ini bakal kalian dengarkan sebelum kalian tidur. Tujuannya buat kalian ngantuk gitu, atau buat kalian mikir kayak ini apaan sih sebenarnya. Jadi pada sesi kali ini aku bakal membahas mengenai SHC, yaitu Spontaneous Human Combustion. Apa itu SHC? Kalian pernah dengar nggak soal manusia yang tiba-tiba terbakar tanpa ada alasan yang jelas? Jadi SHC ini semacam bisa dibilang fenomena di mana manusia itu tiba-tiba terbakar sendiri tanpa ada sumber api dari luar. Itu SHC. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal, apa sih SHC itu sebenarnya? Jadi SHC itu adalah sebuah fenomena di mana manusia itu terbakar tiba-tiba. SHC ini singkatan dari Spontaneous Human Combustion. Fenomena ini adalah fenomena yang sungguh misterius dan masih menjadi misteri hingga ratusan tahun lamanya. Jadi fenomena SHC ini udah terjadi ratusan tahun. Fenomena SHC ini cukup gampang kalau mau dijelasin. Jadi manusia tiba-tiba terbakar sampai menjadi abu tanpa ada penjelasan yang cukup jelas. Kayak kenapa dia bisa terbakar sampai menjadi abu dalam waktu yang sangat singkat. Ya nggak tahu alasannya kenapa, nggak tahu. Tapi banyak spekulasi dan lain-lainnya tentang SHC ini. Kita akan bahas lebih lengkap di akhir video. Kita bakalan masuk ke kasus-kasus terkenal biar kalian dapat gambarannya apa sih SHC ini sebenarnya. Sudah rileks, sudah rebahan? Ayo kita mulai. Salah satu kasus SHC yang paling terkenal adalah kasus Mary Reeser. Mary Reeser adalah seorang wanita yang hidup di Florida pada tahun 1951. Suatu pagi, tetangganya Mary ini datang nih ke rumahnya Mary. Datang karena ingin datang aja, ya sebagai tetangga pada umumnya lah, ingin berkunjung. Waktu tetangganya itu ngetok pintunya Mary, tidak ada jawaban nih. Akhirnya tetangganya khawatir tuh dan memaksa untuk mendobrak pintunya. Ketika pintunya dibuka, ditemukan Mary Reeser sudah menjadi abu di kursinya. Jadi yang tersisa di kursinya itu cuma kakinya doang, cuma dari bagian kakinya aja gitu. Kalian bisa lihat di gambar ini. Jadi bagian tubuh Mary yang lain kemana nih? Udah hilang, jadi abu. Seperti yang kalian lihat di foto ini, kursinya itu bener-bener gak apa-apa, cuma ada spot-spot hitam aja lah, spot-spot bekas bakaran. Jadi cukup aneh kan, ketika ada sumber api yang sangat panas ngebuat manusia itu bisa menjadi abu, tapi kursinya gak ikut kebakar. Aneh tuh. Makanya ini masih menjadi misteri sampai sekarang. Contoh kasus yang lain ada nih, kasusnya John Irving Bentley. John lah, kita sebutnya John aja. Singkat cerita, John ditemukan di kamarnya dalam keadaan sudah terbakar menjadi abu, cuma sisa kakinya aja. Jadi dari kepala sampai ke punggung itu kebakar tuh. Sebenarnya foto konkretnya itu nggak ada, cuma aku dapat ceritanya nih dari artikel-artikel yang beredar. Jadi cukup sama kayak Mary Reeser, yaitu dari kepala sampai ke punggung itu kebakar tuh, jadi abu. Yang tersisa cuma kakinya aja. John ini sebenarnya adalah dokter tua, jadi dia pakai tongkat jalan gitu. Nah, tongkat jalannya itu ditemukan di kamarnya utuh di sekitar dia. Sedangkan kamarnya dan lain-lain itu aman semua. Logikanya gini nih, ketika ada api yang cukup panas, itu berarti sekitar pasti ikut kebakar. Anggaplah kalian nih kebakar dalam suhu 3000 Celcius. Pasti di sekitar kalian ikut kebakar juga dong. Karena suhu panasnya, apalagi di bumi nih, ya pasti udah ikut kebakar kan. Tapi anehnya, kasus SHC ini walaupun sumbernya sangat panas, di sekitarnya itu nggak ikut kebakar. Jadi yang kebakar itu cuma spot di sekitarnya aja, kayak di sekitarnya aja tuh. Jadi kalau kita bisa simpulkan, fenomena SHC ini cukup nggak jelas ya. Bukan cukup gak jelas, emang gak jelas sih. Banyak teori-teori yang beredar nih tentang SHC. Entah itu teori yang berdasarkan scientific atau teori yang paranormal gitulah. Ya, teori gak sih itu. Teori yang paling terkenal adalah teori Wick Effect. Apa itu Wick Effect? Jadi Wick Effect itu adalah sebuah fenomena atau sebuah peristiwa di mana manusia itu bisa terbakar seperti lilin, analoginya. Pelan-pelan tuh dari atas. Jadi lemak tubuh kita itu berfungsi sebagai bahan bakarnya. Sedangkan pakaian kita itu berfungsi sebagai sumbunya. Sumbu untuk membakar tuh. Jadi badan kita itu bisa kebakar tiba-tiba aja tuh karena lemak tubuh kita ada percikan. Masalahnya di sini, percikan.
Wake effect ini membutuhkan sumber api dari luar untuk terjadi, teorinya begitu. Sedangkan dalam kasus-kasus SHC tidak ditemukan tuh sumber api dari luar. Entah itu damkar, polisi, atau tim forensik yang menyelidiki kasus SHC tidak pernah ditemukan sumber api dari luar. Di sisi lain juga banyak teori yang lebih paranormal tentang SHC ini. SHC ini bisa aja terjadi karena ada kutukan, karena ada santet, karena orang ini memiliki ilmu hitam, terus dia salah mantra lalu dia kebakar tiba-tiba. Ya bisa-bisa aja sih terjadi kalau kita ngomongin tentang paranormal lalu kita ngomongin soal pembakaran, soal orang tiba-tiba terbakar, itu cukup masuk akal sih. Kita kan udah bisa ngomong banyak ya kalau ngomongin paranormal. Jadi kalau kita ngomong tiba-tiba jadi air, tiba-tiba jadi api, ya masuk akal aja sih sebenarnya. Tapi kan ilmuwan gak mau menerima teori itu ya. Bahkan ilmuwan cukup skeptis dengan penemuan SHC ini. Banyak ilmuwan berpendapat bahwa kebanyakan kasus SHC ini itu disebabkan oleh api dari luar. Tapi kita gak pernah tahu aja sumber apinya itu apa. Misalkan Mary Deezer ini berokok, lalu kita nggak tahu aja puntungnya di mana, terus kita nggak lihat aja di mana rokoknya dan sumber apinya itu dari mana. Karena keterbatasan teknologi kita waktu itu bisa jadi kan. Cuma masalahnya ada lagi nih. Masalahnya kasus SHC ini kebanyakan waktu pembakarannya itu cukup singkat, cuma sekitar 10-15 menit aja. Bahkan ada yang lebih cepat gitu. Logikanya ketika ada sumber api dari luar butuh waktu tuh buat ngebakar, berjam-jam bisa-bisa, ngebuat manusia itu sampai menjadi abu. Seperti kremasi kan. Apalagi benda-benda di sekitarnya gak ikut kebakar. Kalau misalkan ada sumber api dari luar, benda-benda di sekitarnya juga ikut kebakar dong. Karena pasti ada sumber api dari luar. Rata-rata tuh ya benda-benda di sekitarnya tuh cuma kena hitam-hitamnya aja. Ya bekas-bekas abu lah. Manusianya habis jadi abu. Jadi itu aja untuk cerita sebelum tidur kali ini soal spontaneous human combustion. Apakah cerita ini ngebuat kalian mikir atau ngebuat kalian kayak ngantuk aku dengerin cerita ini. Kalau kalian suka dengan pembahasanku seperti ini, bisa subscribe aja karena aku bakal bahas beginian tiap minggunya. Tentu aku bakal dengerin komen kalian. Kalau kalian ada masukan, kalian ada saran untuk bahas kasus apa atau tentang apa di cerita sebelum tidur berikutnya, aku bakal buat. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dislike kalau kalian kurang suka dengan ceritanya, share ke teman-teman kalian kalau kalian pengen berbagi informasi lah, berbagi cerita, berbagi diskusi untuk Deep Talk jam 2 malam soal hal ini. Bisa aja nih kalian share ke teman-teman kalian, baru kalian buka pembahasan tuh. Oke deh, aku Ahid, aku pamit undur diri dan bye. Hati-hati ya, tiba-tiba kebakar sendiri.